Shalom saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Jumpa lagi di program yang baru, yaitu tentang healing, divine healing, atau kesembuhan ilahi. Baiklah, karena ini sebuah program yang baru, dan ini akan menjadi seri. Mungkin nanti akan ada 4 atau 5 atau bahkan lebih dari 5 seri. Karena topiknya akan sangat luas sekali jika kita berbicara tentang kesembuhan ilahi. Baiklah saudara, saya rasa saudara mungkin bisa menduga apa yang akan kita pelajari jika kita berbicara atau kita belajar tentang kesembuhan ilahi atau divine healing. Akan ada banyak sekali yang akan berkaitan dengan iman. Dan tentunya kalau kita bicara tentang hal-hal dari Alkitab, satu dengan yang lainnya akan terhubung atau connected. Demikian. Ya. Dan benar-benar kita akan memakai sumber Alkitab kita. Jadi yang kita percayai adalah apa yang tertera di dalam Alkitab, bukan yang apa dikatakan orang. Hanya sumber kita adalah Alkitab. Nah, mungkin nanti akan ada beberapa hal yang akan membuat saudara terkejut, karena kita akan sampai ke beberapa hal yang bisa dikatakan sudah lama atau sering kita dengar, namun ternyata tidak akurat atau tidak benar atau tidak sejalan dengan Alkitab. Dan kita akan belajar untuk meluruskan hal-hal tersebut. Saya tidak mengatakan hal tersebut adalah salah, tapi tidak akurat. Karena tidak sesuai dengan firman Tuhan. Dan bisa jadi itu adalah hal-hal yang sudah lama kita percayai. Baiklah saudara, sekali lagi saya ingatkan bahwa yang kita pakai standarnya adalah Alkitab saja, hanya Alkitab saja, bukan tradisi, bukan ajaran dari kiri kanan, benar-benar dari Alkitab. Baiklah, kita akan masuk ke dalam topik kita tentang healing. Baik saudara, nah jika kita melihat ke topik healing ini, pertama kali mungkin saudara akan berpikir bahwa itu hanya untuk orang yang sakit, tapi tidak juga, tidak demikian. Karena kita memerlukan healing atau kesembuhan di dalam segala hal, di dalam kehidupan kita, bukan hanya berbicara mengenai kesembuhan secara fisik saja, tapi juga secara mental dan di dalam jiwa kita. Nah, pertama-tama yang sangat penting adalah demikian, tentang keselamatan. Nah, saya tidak tahu apakah saudara sudah paham 100% tentang salvation atau keselamatan, tapi itu sangat krusial, sangat penting, karena itu adalah dasar atau bisa dikatakan kita start dari titik tersebut. Ya. Namun saya akan sedikit membahas sedikit saja, ya, statement yang pertama yang berkaitan dengan keselamatan. Saya akan bacakan di bawah, healing ada di dalam penebusan. Maksudnya adalah begini. Kebanyakan dari kita orang percaya, kita orang Kristen, kita tahu bahwa kita diselamatkan. Kita terima Yesus, kita diselamatkan. Oh, Yesus datang ke dalam dunia untuk menebus dosa kita. Semua, bahkan anak-anak di sekolah minggu semua sudah paham hal tersebut. Ya, Yesus datang menebus dosa kita dihapus, diampuni, diambil. Sudah selesai sampai di situ. Yang sering kita tidak pahami adalah di dalam keselamatan itu ada paketnya. Dan paketnya di dalamnya termasuk healing atau kesembuhan. Jadi satu paket kesembuhan dan keselamatan. Jadi pada saat Yesus menanggung segala dosa, yang dikatakan dosa kita diampuni dan dihapus, diambil, dibayar, bukan cuma dihapus, tapi dibayar. Itu satu paket dengan segala kesembuhan. Berarti apa? Kesembuhan menjadi hak kita, milik kita. Dan yang ini banyak yang miss, atau kita banyak yang tidak paham bahwa healing itu ada di dalam keselamatan, sehingga kita hanya menerima sebagian saja dari keselamatan, sebagian saja dari penebusan. Oke, saya diselamatkan, saya diampuni dosa-dosa saya, tetapi tetap urusan sakit, penyakit, segala macam itu urusan kita. No, tidak demikian saudara. Itu satu paket. Dan kalau kita tidak mengerti, maka kita akan mengalami kerugian, karena berarti kita diberikan sesuatu, tapi kita tidak menerima 100%, hanya sebagian. Oke, secara cepat, saya harus cepat, karena saya punya waktu sekitar 27 menit. Nah, dari mana kita tahu sekali lagi bahwa healing atau kesembuhan itu satu paket dengan keselamatan? Kita harus kembali ke kitab Kejadian. Nah, saudara ingat cerita pada saat manusia pertama, Adam dan Hawa, jatuh ke dalam dosa. Ya, saya rasa saudara ingat.
begitu manusia jatuh ke dalam dosa, maka segala sesuatu yang buruk, saudara boleh pikirkan, apa itu yang buruk? Apakah itu dari mulai kematian, sakit, penyakit, kekhawatiran, ketakutan, segala yang buruk masuk ke dalam kehidupan manusia. Startnya, awalnya, karena manusia jatuh ke dalam dosa. Jadi dosa itu akarnya. Kematian masuk begitu manusia berdosa, termasuk sakit penyakit masuk. Berarti kita tahu bahwa kondisi manusia sebelum jatuh ke dalam dosa saat itu hanya Adam dan Hawa. Tidak ada sakit penyakit, bahkan tidak ada kematian. Tidak ada. Oke, nanti kita akan belajar itu lebih jauh di dalam seri Kingdom of God. Ya. Jadi intinya dosa lah yang menyebabkan semua itu. Ya, anggap ya saudara, termasuk sakit penyakit di dalamnya. Nah, 2000 tahun kemudian Yesus datang ke dunia untuk membereskan kekacauan tersebut. Saya katakan membereskan kekacauan tersebut. Dia datang untuk menghapus dosa. Sebetulnya bukan cuma menghapus, tapi membayar. Karena itu buat kita gratis, tapi buat dia tidak gratis. Dia harus bayar. Dengan apa? Dengan nyawa, dengan darahnya. Dan dia menghapus dosa, membayar dosa, mengambil dosa. Dan dosa itu bukan cuma dihapus, diambil, ditanggung oleh dia sendiri. Nah ini saudara harus berpikirnya demikian. Nah dosa itu mengakibatkan kematian, sakit, penyakit, dan segala yang buruk. Sehingga pada saat itu diambil, ditanggung, dibayar, maka segala yang tadi buruk yang diakibatkan oleh dosa, yang akarnya dari dosa, itu juga ikut ditanggung. Make sense saudara ya? Nangkap ya saudara? Ya. Jadi itulah mengapa kita tahu healing itu, kesembuhan ilahi itu ada di dalam satu paket dengan keselamatan. Sehingga pada saat engkau terima Yesus lahir baru diselamatkan, saudara boleh percaya bahwa sakit penyakitmu juga ditanggung. Nah saya tahu di titik ini tidak banyak orang percaya. Tapi sekali lagi, apapun yang kita percayai dalam perjalanan kita bersama Tuhan, semua berdasarkan iman. Jika engkau percaya, maka engkau bisa mengalami, maka itu terjadi. Tapi jika tidak, jangan heran jika tidak kita alami. Tapi konsep ini saudara harus paham. Jangan sampai kita dirugikan karena kita menerima sebagian saja, padahal kita diberikan 100%. Keselamatan di dalamnya termasuk kesembuhan, healing, mental, tubuh, dan semuanya. Jadi segala sesuatu yang kacau, yang hilang, ya gara-gara dosa, akarnya dosa, begitu itu akarnya diselesaikan oleh Yesus, maka semua sisanya yang diakibatkan oleh dosa juga diselesaikan. Nah, apakah ini terlalu bagus untuk dipercaya? Kembali kepada saudara-saudara. Is it too good to be true? Kadang kita sulit mempercayai sesuatu yang terdengar terlalu bagus karena kita terbiasa dengan hal-hal yang buruk, bukan? Yang terjadi di sekeliling kita, berita buruk dan terus sebagainya. Jadi begini ya, ini adalah sebuah konsep saudara, konsep ya. Dosa mengakibatkan segala hal yang buruk, termasuk kematian. Jadi dosa itu ada di dalam satu kategori dengan sakit penyakit. Satu kategori, sesuatu yang buruk. Ya, tentunya satu kategori ini ada kategori yang lain, sesuatu yang baik. Maka Yohanes 10 ayat 10 mengatakan, ya, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Pencuri, membunuh, dan membinasakan. 3 hal tersebut, saudara. Dan saudara bisa pikirkan segala hal yang buruk apapun itu ada di dalam 3 kategori ini. Yang dilakukan oleh si jahat. Pencuri, membunuh, dan membinasakan. Segalanya ada di dalam 3 kategori ini. Dan tidak berhenti di situ. Yesus bilang, tapi aku datang untuk memberikan kamu hidup, dan hidup yang berkelimpahan. Bukan cuma hidup saja. Jadi ada 2 hal. Pencuri untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Dan satu sisi lain yang dilakukan Yesus. Nanti kita ada materi khusus tentang itu. Ya. Jadi ingat saudara, sakit penyakit itu ada di dalam satu kategori dengan yang namanya dosa. Bukan berarti demikian saudara. Oke, setiap kita lihat ada orang sakit, oh dia sakit A, dia sakit B, oh pasti dia dosa ini, dosa ini. Tidak demikian. Tapi ingat, akarnya semuanya satu akarnya. Karena jika manusia pertama tidak masuk jatuh ke dalam dosa,
maka segala yang buruk itu tidak akan masuk ke dalam kehidupan manusia. Ini sebuah konsep, saudara harus pahami ini. Di awal seri ini saudara harus pahami ini. Ini adalah konsep. Jadi ingat, bahkan kematian pun ada di dalam satu kategori dengan sakit penyakit, dengan dosa. Oke, kita lanjut saudara. Nah, poin berikutnya adalah segala sakit penyakit apapun itu, sekecil apapun itu adalah death atau kematian. Death, kematian. Maksudnya begini, bukan berarti segala penyakit, sakit penyakit itu membawa kematian ujungnya. Bukan demikian. Tapi saudara harus ingat, death itu adalah ujung. Karena begitu death, mati, manusia mati, sudah, dia tidak ada lagi di dunia ini. Keluar dari arena. Dan segala sakit penyakit, katakanlah sekecil apapun, sesepele apapun sakit penyakitnya itu adalah juga death atau kematian pada level mungkin yang sangat kecil. Katakanlah orang mungkin dengan sakit kepala, orang tidak akan berpikir, oh sakit kepala dia bisa mati. Mungkin tidak. Atau batuk pilek tidak bisa mati. Mungkin tidak. Tapi itu katakanlah itu adalah kematian. Mungkin hanya sekian persen saja. 0, sekian persen. Tapi itu juga adalah kematian. Itu juga death. Nah, maksudnya saudara ya, kategorinya adalah level yang sangat kecil. Kenapa kita bisa mengatakan itu adalah death atau kematian? Karena sekali lagi mereka berada di kategori yang sama. Sakit, penyakit, kematian, kategorinya sama. Yaitu apa? Tadi di kategori yang namanya sin. Nah, ini adalah sebuah konsep yang kita harus ingat. Ya. Contohnya adalah kalau kita dengar ada orang sakit parah, katakanlah kanker stadium 3. Tidak akan ada stadium 3 jika tidak melampaui stadium 1 dan 2. Nah, maksudnya saudara ya. Jadi segala sesuatu yang besar atau parah, kita katakan kalau dalam konteks sakit penyakit parah, itu tidak akan satu hari jadi parah, tidak. Dia harus masuk dulu. Jadi ada poin, ada titik di mana itu masuk ke dalam tubuh manusia. Dan tidak terdeteksi, maka bertambah parah, bertambah parah, bertambah parah. Demikian. Sampai akhirnya terdeteksi sudah sangat parah. Atau tanda kutip mendekati kematian. Tapi di sisi lain, kita mesti ingat, ya, kita orang yang diselamatkan. Dan kita memiliki Roh Kudus. Ingat, konsep. Saudara lahir baru, saudara diselamatkan. Di dalam dirimu ada Holy Spirit, ada Roh Kudus. Ya, kita di sisi kehidupan, kita bukan di sisi kematian. Sakit penyakit semua segala apapun, gangguan tubuh, gangguan mental itu ada di sisi kematian. Dan kita sekarang ada di sisi kehidupan. Jadi, begini saudara, bayangkan begini. Jika saudara mengalami gejala, itu adalah, seperti yang saya jelaskan, itu adalah saat pertama yang buruk itu hendak masuk ke dalam tubuh kita. Baru mau masuk. Nah, jika kita mengalami itu, kita bisa tolak itu. Oh, bagaimana cara menolaknya? Nanti kita akan belajar lebih jauh. Ya. Tapi sekali lagi kita di seri yang pertama di episode 1 ini kita banyak akan belajar tentang konsep atau cara pandang, cara pikir. Sehingga dari sini kita akan berangkat ke hal-hal berikutnya yang lebih advance, yang lebih dalam lagi. Tapi jangan lupa konsepnya kita harus paham dulu secara benar. Ya, bahwa sakit penyakit itu bagiannya di luar kita, bukan bagian kita. Ya, ingat itu ada satu sisi dengan kematian, satu sisi dengan dosa. Kalau kita sebagai orang yang diselamatkan, kita bisa bilang bahwa ya dosa itu salah. Tak boleh lagi. Sama saudara, kita juga bisa bilang sakit penyakit itu salah. Itu ada di sisinya mereka, bukan di sisi kita. Oke. Ya, saudara ingat baik-baik. Tadi saya sudah sampaikan ada beberapa hal yang akan mengejutkan saudara. Ya, karena kita belajar sebuah konsep di mana kita memahami konsep ini, maka kita akan berjalan selanjutnya di dalam konsep atau sistem ini. Ya, segala sesuatu ada konsepnya. Karena demikianlah Yesus mengajar. Oke, baik saudara, paham. Nah, ingat baik-baik. Yang berikutnya yang perlu kita pahami adalah statement ini. Tuhan tidak menggunakan sakit penyakit untuk mengajari kita.
Tidak, tidak, tidak. No. Mungkin saudara pernah dengar, saya yakin saudara pernah dengar, oh Tuhan, ada seorang sakit lama nggak sembuh-sembuh. Lalu ada pendapat, oke, itu mungkin Tuhan mengajari dia supaya dia hidupnya lebih baik, atau dia mungkin lebih punya kesabaran, atau apapun juga, segala pernyataan-pernyataan baik. Sering kita dengar. Tapi ingat, Tuhan Bapa, God is love, Tuhan adalah kasih. Dia tidak perlu menggunakan sakit penyakit untuk mengajari. Saya ulang saudara, dia tidak perlu menggunakan sakit penyakit untuk mengajari engkau dan aku. No, ingat, sakit penyakit itu di dalam kategorinya sin. Kalau dia memberikan anaknya mati untuk menebus yang sin ini, dan semua sebab sin, sebab dosa, sakit penyakit kematian dan seluruhnya yang buruk, dia tidak akan mengambil itu dan dipakai untuk mengajari engkau. Pikirkan baik-baik. No. Tidak. Alkitab jelas-jelas mengatakan, Yohanes 14:26, Roh Kudus diberikan, and He will teach you all things. Dia akan mengajari engkau segala sesuatu, all things. Kalau saudara baca di Alkitab, ada kata all, segala, ya, itu artinya tanpa kecuali. Sebelumnya saya ingatkan kembali bahwa kita banyak akan menggunakan Alkitab bahasa Inggris, New King James Version. Dikarenakan banyak translation atau banyak terjemahan di dalam Alkitab bahasa Indonesia itu, saya tidak berkata salah, tapi kurang akurat. Jadi kita akan lebih banyak pakai terjemahan Alkitab dari King James Version, New King James Version. Ya, ingat, Roh Kudus yang akan mengajari. Pada saat dia diberikan di dalam diri kita, kita ingat dia di dalam kita, maka Roh Kudus itulah yang akan mengajari kita. Jadi dia tidak perlu, tanda kutip, mengambil hal yang buruk itu tadi untuk mengajari. Atau minta tolong sakit penyakit. Oh no, sakit penyakit itu di kategori si jahat. Ingat ya, Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang mencuri, membunuh, dan membinasakan. Sakit penyakit itu berarti apa? Kesehatanmu dicuri. Udah, gampang. Seperti itu. Ingat baik-baik saudara. Jadi dia tidak akan bekerja sama dengan sakit penyakit untuk mengajari kita. Oke, mungkin ini mengejutkan saudara. Tapi ada orang yang berkata, loh tapi dia setelah mengalami sakit penyakit, dia sembuh, dia menjadi orang yang lebih baik. Bisa. Dia menjadi lebih sabar, lebih baik, bahkan dia bertobat gara-gara sakit. Bisa. Sangat bisa, saudara. Nah, pemahaman konsep sekali lagi, saudara harus bisa berpikir demikian. Ini penting sekali, saudara. Ya, Tuhan kita, God, Bapa, itu luar biasa. Dia bisa menggunakan apapun juga. Dalam artian begini, mengubah segala yang buruk untuk membawa kebaikan pada akhirnya. Tapi ingat baik-baik, bukan berarti dia menyebabkan hal buruk tersebut terjadi. Saya ulangi, dia bisa menggunakan apapun juga untuk mengubahnya menjadi kebaikan. Meskipun itu hal buruk, dia bisa mengubah untuk membawa kebaikan pada akhirnya. Tapi bukan berarti dia yang menyebabkan hal buruk tersebut. Nangkap saudara? Oke, jadi jika kita melihat, oke, ada orang menjadi baik setelah dia mengalami sakit penyakit, mengalami penderitaan, endingnya dia menjadi lebih sabar, katakan lebih baik, atau bertobat, menerima Tuhan, atau apapun juga, bisa benar, itu terjadi, banyak terjadi. Tapi ingat, bukan berarti di awalnya Tuhan memberikan sakit penyakit itu kepada dia dengan tujuan, oke, saya kasih sakit penyakit kepada orang itu supaya dia bertobat. Tidak demikian. Nah, saudara mungkin punya pertanyaan, lalu bagaimana dia? Kita perjanjian lama. Nah, saudara harus tahu persis, sekali lagi, baca Alkitab, saudara memahami Alkitab harus secara menyeluruh. Pada saat perjanjian lama, Bapa harus berurusan dealing with human, berurusan dengan manusia dengan cara yang berbeda. Karena mereka berada di bawah yang namanya hukum Taurat. Tapi setelah era Yesus, Pentakosta, Roh Kudus diberikan sebuah perjanjian yang baru, sehingga dia berurusan dengan manusia melalui hukum yang baru. Nah, itu materi yang berbeda. Ya. Sehingga pada saat saudara lihat kisah-kisah di perjanjian lama, apakah nanti akan membuat saudara bingung? Saudara harus melihatnya dengan perspektif yang benar. Contohnya, bagaimana dengan Ayub? Dia menderita begini-begini. Oke, kita akan punya seri tentang Ayub. Apakah itu bisa saya alami?
kita akan belajar lebih jauh. Tapi saya berkatakan tidak. Kenapa? Ayub tidak punya Holy Spirit di dalamnya. Ayub tidak punya Holy Spirit dan dia tidak mengenal Yesus sebagai pembela. No, it's different. Saya tahu ini pernyataan statement yang mungkin membuat saudara shock, but no, saudara boleh percaya, it's not gonna happen to you. Tidak. Itu penjelasannya panjang, tapi kita akan sampai di sana. Tapi ingat baik-baik saudara, dia tidak memberikan sakit penyakit untuk mengajari engkau. Tidak. Ingat saudara, Yesus berjalan di atas muka bumi 3,5 tahun. Pelayanan dia yang terbesar adalah menyembuhkan orang sakit, mengusir setan. Menyembuhkan orang sakit, mengusir setan. Saudara bisa jumpai di Alkitab banyak sekali Yesus ketemu di mana-mana orang sakit disembuhkan. Bahkan tidak tercatat ada satu orang sakit datang kepada dia dan dia tidak sembuhkan. Dan dia berkata, apa yang aku lakukan adalah kehendak Bapa, the work of the Father. Aku hanya bisa melakukan apa yang kulihat Bapakku melakukan. Pernyataan Yesus. Dia melakukan kehendak Bapa. Nah, pikirkan demikian. Jika dia menyembuhkan orang sakit, dia mengatakan berarti itu kehendak Bapa. Karena dia hanya melakukan kehendak Bapa. Apa mungkin Bapa memberikan penyakit kepada orang? Pikir baik-baik saudara. Pikir baik-baik. Sesuatu yang bertentangan. Tidak. Kita harus tahu perspektif bagaimana kita melihat Bapa. Pada saat God is good, God is love. Tuhan itu kasih. Berarti apa? Di dalam perbendaharaan dia tidak ada satupun bisa kau jumpai hal yang buruk. Tidak ada. Sakit penyakit itu adalah hal buruk. Ingat, karena itu berada di dalam satu sisi, satu kategori dengan kematian. Satu sisi, satu kategori dengan sin, dosa. Yang menyebabkan semua itu. Dosalah yang menyebabkan Yesus harus mati. Apakah dia akan mengambil itu lagi dan dibawa kepada sisinya untuk mengajari kita? Pikir baik-baik. Tidak akan. Ini konsep. Saudara harus pahami. Oke? Dan begini. Tadi kita sudah tahu di Yohanes 14:26. Saudara boleh baca sendiri nanti ya. Roh Kudus mengajari kita. Jadi Roh Kuduslah yang akan berperan mengajari kita segala sesuatu. Nah, jika kita menganggap oke, Tuhan mengajari kita, Bapa mengajari kita dengan sakit penyakit, menggunakan sakit penyakit untuk mengajari kita, berarti kita membawa Roh Kudus turun ke level dosa, ke level sakit penyakit. Lalu, saya ulang, saudara, perhatikan baik-baik. Roh Kuduslah yang akan mengajari kita. Tercatat di Alkitab. Ingat, base-nya adalah Alkitab. Standar kita Alkitab. Kalau Allah Bapa harus menggunakan sakit penyakit untuk mengajari kita, berarti kita mempunyai pendapat, punya pemikiran, pemahaman bahwa kita membawa Roh Kudus turun ke level yang sama dengan sakit penyakit, ke level yang sama dengan kematian, ke level yang sama dengan dosa. Ingat, itu ada di sisi the devil. Yohanes 10:10, ingat. Pencuri datang mencuri, membunuh, membinasakan, dan aku. Jadi itu ada dua kategori. Pencuri dan aku. Akunya itu Yesus. Di tengahnya benar-benar ada sebuah garis ini nggak bisa ke kiri, nggak bisa ke kanan. Yang kiri buruk, yang kanan baik. Si aku ini, Yesus itu baik. Datang untuk memberi hidup. Yang sisi satunya pencuri datang untuk mencuri, mengambil, yang ini memberi. Dan ini nggak bisa dicampur aduk, tidak bisa saudara. Gitu. Aku datang untuk memberi hidup. Yesus yang bicara seperti itu. Jadi yang dia lakukan memberi, bukan mencabut kesehatan, bukan mencabut ketentraman, kebahagiaan, tidak gitu loh. Itu adalah kebohongan dari si jahat sama sekali. So please, ingat baik-baik, ini konsep yang harus kita pahami. Oke, ini adalah episode pertama. Kita banyak berurusan dengan konsep karena ini sering kali kita miss, saudara. Nah, satu lagi, waktu saya tinggal sedikit. Saudara sering dengar, oke lah, mungkin Tuhan tidak memberi sakit penyakit, tapi dia mengizinkan. Bagaimana dengan statement itu? Nah, hati-hati saudara pada saat saudara menggunakan kata mengizinkan. Sekarang saya tanya, apakah saudara, kalau saudara punya anak, ya, apakah saudara ingin mengajari anak saudara katakanlah dia bandel, kasih tahu susah, bandel, dikasih tahu dia masih nggak ngerti juga, dikasih tahu nggak ngerti.
Apakah saudara suatu saat memandang, oke, saya coba untuk memberi dia pelajaran. Pada saat dia makan, saya kasih racun sedikit lah ke makanannya. Apakah itu akan saudara lakukan? Nggak sampai mati lah, sakit sedikit lah sehari 2 hari. Tapi supaya dia jerah, supaya dia kapok. Apa itu saudara akan lakukan? Saudara sebagai ayah. Jawabannya pasti tidak. Bapak juga tidak akan melakukan itu. Ingat. Dan mengizinkan kata ini, maka saya bilang, saudara harus hati-hati menggunakan kata ini. Karena seringkali kita terjebak dengan mindset kita. Mindset kita tuh ingin selalu mencari hal yang masuk akal. Jika kita menemukan hal-hal yang tidak bisa kita pahami, mindset kita nggak bisa terima. Dia hanya ingin mencari hal-hal yang bisa dipahami. Akal sehat. Ingat, saat seorang sakit berarti kesehatan dia sudah hilang. Betul kan? Tercuri atau dicuri oleh si jahat. Nanti kita akan belajar ada beberapa penyebab sakitnya. Nah, pertanyaan, sejak kapan pencuri itu perlu izin? Sejak kapan pencuri itu? Kembali Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Apa dia perlu minta izin untuk mencuri? Sehingga pada saat sesuatu buruk terjadi, kita bicara, oh Tuhan mengizinkan. Come on, mari kita berpikir secara jernih. Sejak kapan pencuri perlu izin, saudara? Yang namanya pencuri, makanya dia mencuri karena dia tidak punya otoritas. Dia nggak perlu izin. Ya curi aja kiri, curi aja yang di kanan. Dia curi kesejahteraan kita. Dia curi kesehatanmu. Apa itu dari Tuhan? Tidak. Tapi pada saat kita tidak bisa paham, mungkin orang baik, atau saya sudah berbuat baik, atau ini orang baik gini-gini, kok dia sakit? Kita tidak bisa memahami dengan kepala kita, dengan akal sehat kita, lalu dengan mudah kita bicara, ya kehendak Tuhan. Berarti Tuhan mengizinkan. Oke lah, Tuhan nggak memberikan lagi, tapi dia mengizinkan. Apa benar seperti itu? No, 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 tidak. Tidak. Mungkin ini mengejutkan saudara. Tapi ingat, pencuri yang mencuri nggak perlu minta izin. Ingat baik-baik. Karena jika kita salah pemahamannya, maka engkau akan meragukan kebaikan Tuhan. Percaya, engkau akan meragukan kebaikan Tuhan. Karena satu titik dalam hidupmu, engkau akan berpikir, jangan-jangan suatu saat dia mengizinkan si jahat mencuri dariku. Jangan-jangan suatu saat ini adalah giliranku untuk menerima sakit, penyakit. No. Jangan-jangan satu titik nanti pada saat aku lupa sesuatu, dia mengizinkan yang buruk terjadi dalam diriku. Hati-hati. Itu akan merusak hubunganmu. Image Bapa yang baik akan rusak. Oke. Waktu saya habis, saudara. Kita akan lanjut ke episode 2. Jadi episode 1 sampai di sini dulu. So, tetap ikuti terus episode yang berikutnya. Kita akan banyak belajar tentang healing. Dan healing untuk semua orang. Sampai di sini, Tuhan memberkati.